Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Fauzan dari kelas 11 3. Saya akan mempresentasikan secara singkat hasil kerja saya pada tugas 7. Komunikasi data dalam jaringan. Komunikasi data adalah proses penerimaan dan pengiriman data informasi dua atau lebih penerima yang terhubung dalam sebuah jaringan yang memungkinkan komputer dapat berkomunikasi antara satu sama lain di bawah kendali manusia. Sumber data adalah unsur yang bertugas untuk mengirimkan informasi, misalkan terminal komputer. Sumber ini membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Media transmisi data merupakan jalur di mana proses pengiriman data dari suatu sumber ke sumber penerima data. Beberapa media transmisi data yang dapat digunakan jalur transmisi atau carrier dari data yang dikirimkan dapat berupa kabel, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Dalam hal ini berfungsi sebagai jalur informasi untuk sampai pada tujuannya. Penerima data. Pengertian penerima data adalah alat yang menerima data atau informasi, misalkan pesawat telepon, terminal komputer, dan lain-lain, berfungsi menerima data yang dikirimkan oleh suatu sumber informasi. Jaringan komunikasi data. Komunikasi data cepat atau lambat akhirnya akan menuju jaringan atau network. Hubungan komunikasi data yang paling sederhana adalah titik ke titik yang hanya melibatkan sebuah sumber dan sebuah penerima. Apabila hubungan tersebut dikembangkan dengan melibatkan penerima yang lain, maka mulailah komunikasi data tersebut menjadi suatu hubungan jaringan. Manfaat jaringan komunikasi data: memungkinkan beberapa sistem komputer saling terbagi, sharing, sumber daya secara bersama sehingga bersifat ekonomis. 2. Menambah manfaat komputer karena jaringan memperluas kegunaan dan daya guna sistem komputer yang saling dihubungkan dengan jaringan tersebut sehingga terminal dengan terminal dapat berkomunikasi, tukar-menukar data, dan dapat digantikan fungsi surat-menyurat. 3. Memungkinkan beberapa macam merek komputer saling berhubungan. Dengan demikian, pemakaian tidak tergantung pada satu vendor penjual. Tujuan jaringan komunikasi data: memungkinkan pengiriman dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh, remote komputer. 3. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi. Jenis-jenis jaringan komunikasi data. Berdasarkan luas areanya, maka jaringan komputer dapat dibedakan menjadi PAN, Personal Area Network, LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network. Berdasarkan media penghantar yang digunakan, jaringan komputer dapat dibagi menjadi wire network atau wireless network. Penggolongan jaringan. Penggolongan jaringan dapat digolongkan atas 4 macam kriteria, yakni berdasarkan pada
cara penyambungan, struktur topologi, cara komunikasi yang digunakan. Cara komunikasi yang digunakan. 1. Cara penyambungan ada dua cara, yakni switch head, non switch head. Struktur topologi adalah cara bagaimana simpul atau pusat di dalam jaringan tersebut saling terhubung. Hubungan tersebut sangat tergantung dari jenis aplikasinya. Network topologi, topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree. Cara komunikasi yang digunakan. Jaringan mengenal dua macam cara komunikasi, yaitu broadcast titik ke titik. Perangkat keras komunikasi data. Dalam sistem komunikasi data dikenal beberapa macam perangkat keras. 1. Terminal, 2. Komputer, 3. Transmission lines, 4. Modem, 5. Multiplexer, 6. Kontraktor. Perangkat lunak komunikasi data. Seperti perangkat keras komputer, perangkat keras datacom tidak mempunyai arti apa-apa tanpa perangkat lunak komunikasi karena perangkat lunak memungkinkan semua unit perangkat keras datacom bekerja sebagai satu sistem. Contoh kasus. Sudah. Terima kasih.